Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Irawan. Saya dosen S2 Pendidikan Fisika Universitas Riau. Kali ini saya akan membuat tutorial cara penggunaan aplikasi Mendeley untuk pencarian literatur, pembuatan sitasi, dan penyusunan daftar pustaka. Sebelumnya, sedikit bicara tentang aplikasi Mendeley. Aplikasi Mendeley merupakan salah satu aplikasi yang cukup banyak digunakan saat ini untuk reference management. Selain ada juga aplikasi-aplikasi lain seperti EndNote dan lain sebagainya. Tetapi aplikasi Mendeley ini banyak digunakan karena selain dia sangat mudah digunakan, aplikasi ini juga merupakan aplikasi yang open source atau dapat kita peroleh secara gratis dari internet. Pada kesempatan kali ini, tutorial ini akan terdiri atas tahapan pertama, yaitu tahapan instalasi yang terdiri atas download software, instalasi, kemudian registrasi, dan selanjutnya tahapan kedua adalah tata cara penggunaan aplikasi Mendeley ini sendiri. Baik, pertama kita lakukan download aplikasi Mendeley, di mana aplikasi ini dapat kita download langsung dari situs resmi Mendeley tersebut. Kita cari menggunakan mesin pencarian, misalnya Google Mendeley, maka akan tampil seperti ini. Biasanya yang pertama itu adalah situs resminya. Langsung bisa kita klik download Mendeley desktop seperti ini, sehingga akan muncul di layar kita seperti yang saya tampilkan ini. Langsung saja kita download Mendeley desktop for Windows, seperti ini, dan kita save. Jadi selain untuk Windows, aplikasi Mendeley ini juga bisa digunakan di operating system yang lain seperti Mac OS dan juga Linux ya. Sekarang masih proses download. File Mendeley ini tidak terlalu banyak, kapasitasnya sekitar 54 MB, jadi tidak terlalu memberatkan kerja daripada laptop kita ya setelah proses instalasi. Ini sedikit lagi selesai. Ini bekas yang dua di bawah ini karena sebelumnya saya juga sudah pernah mendownloadnya 2 kali. Kita tunggu sebentar. Baik, tinggal sedikit. Oke, ini sudah selesai. Jika sudah selesai, langsung kita klik 2 kali untuk install, kemudian kita klik run. Yes, oke. Kemudian kita tinggal next, I agree, next, install. Oke teman-teman, ini adalah proses instalasi aplikasi Mendeley desktop. Masih proses instalasi. Kita tunggu sebentar. Oke, komplit. Kemudian jangan lupa di centang run Mendeley desktop setelah finish kita install. Kemudian kita klik langsung finish. Otomatis aplikasi Mendeley akan langsung dijalankan di laptop kita atau komputer kita. Baik, ini adalah tampilan pertama daripada aplikasi Mendeley kita, yaitu kita diminta untuk login. Nah, jadi untuk login ini kita perlu melakukan registrasi. Registrasi dapat kita lakukan dengan mengklik menu register ini. Kita akan langsung dibawa ke web untuk register ya. Oke, di sini kita bisa melakukan registrasi. Sebentar, ini kebetulan sebelumnya saya sudah pernah registrasi ya.
Oke, kita buat langsung create free account. Nah, ini langsung bisa kita buat account kita. Di sini pertama kita masukkan email. Nanti setelah dimasukkan email, misalnya di sini saya masukkan email dedi.dedi@7@com. Oke, kita continue. Kemudian ini nama singkat kita, Dedi, family name Irawan, boleh diisi dengan nama akhir. Kemudian password terserah saja apa ya, biasanya kombinasi antara kombinasi huruf dengan angka, Oke, di sini sudah status password saya fair, dimana kalau hanya huruf saja biasanya atau angka saja dia weak, tetapi kalau kita tambah lagi jumlahnya bisa saja muncul di sini strong atau kuatnya. Lalu klik klik register. Oke, di sini an email sudah dikirim ke email kita katanya, dan kita perlu membuka email kita itu untuk konfirmasi. Sekarang saya tutup ini. Oke, ini adalah email yang masuk. Kemudian tinggal kita confirm, kita klik konfirmasi. Oke, katanya email telah terkonfirmasi. Setelah email terkonfirmasi, barulah kita bisa melakukan login di aplikasi Mendeley kita. Baik, sekarang saya buka Mendeley lagi. Misalnya ini saya buka, saya gunakan account Mendeley saya. Email ini kebetulan saya gunakan email yang sebelumnya, dedi.irawan@lecturer.unri.ac.id. Password. Oke, saya klik stay sign in, jadi nanti tidak perlu sign in lagi. Nah, kita akan dibawa masuk ke dalam Mendeley. Baik, ini adalah tampilan Mendeley pertama kita di saat kita sign in. Nah, jadi semoga tidak ada permasalahan di laptop kawan-kawan dan sehingga sampai terbuka aplikasi seperti ini. Baik, tahapan selanjutnya adalah masih dalam proses instalasi, yaitu instalasi menginstal. Kita perlu mensinkronkan Mendeley ini ke dalam Microsoft Office kita. Sebelum kita lakukan instalasi, kita buka dulu Office kita, Microsoft Word. Oke, ini sudah terbuka. Apabila kita klik sekarang reference seperti ini, maka insert citation-nya masih seperti ini tandanya. Baik, sekarang kita coba install. Kita coba instalkan ke dalam Microsoft Word dengan mengklik tools, kemudian install Microsoft Word plugin, kemudian kita tekan yes. Oke. Kemudian kita buka lagi aplikasi Word kita. Kita buka lagi Microsoft Word dan klik reference. Nah, sudah tampil insert citation-nya, sudah logo Mendeley. Pastikan di Microsoft Word teman-teman ini sudah berhasil, yaitu dengan munculnya logo insert citation, yaitu logo Mendeley. Ini juga ada open Mendeley. Itu artinya Mendeley kita sudah terkoneksi ke Microsoft Word.
Selanjutnya, hal yang perlu kita lakukan adalah install web importer. Nah, ini penting juga. Kita install web importer. Nah, kita klik get web importer for Firefox. Misalnya dalam hal ini saya menggunakan Firefox. Mungkin teman-teman menggunakan Google Chrome ya. Nanti ada pilihannya Google Chrome ya. Setelah itu, nah nanti ada bacanya get importer. Kebetulan dalam hal ini saya sudah menginstalnya sebelumnya. Nah, setelah kita tekan get importer, maka nantinya akan muncul logo Mendeley pada pojok kanan atas, warna merah seperti ini. Nah, setelah melakukan instalasi ini, artinya aplikasi kita sudah siap untuk digunakan. Oke, itu adalah tahapan pertama, yaitu tahapan instalasi aplikasi Mendeley. Baik, sekarang kita melaju ke tahapan berikutnya, yaitu tata cara penggunaan aplikasi Mendeley ini dalam pencarian literatur, kemudian pembuatan sitasi, dan juga penyusunan draft daftar pustaka atau list of references ya. Baik, yang pertama pencarian literatur. Jadi biasanya kita dalam menulis itu kita cukup merasa kesulitan dalam mencari literatur-literatur yang berhubungan dengan artikel kita. Tetapi Mendeley ini memberikan kita kemudahan ya dengan memasukkan keyword yang berhubungan dengan artikel yang kita tulis, maka nanti dia akan memberikan list semua artikel yang tersedia di database internet yang berhubungan dengan apa yang kita cari tersebut. Misalnya kita klik literatur di sini di menu Mendeley, kebetulan ini kurang nampak bacanya, Mendeley literatur search. Misalkan kata kuncinya untuk artikel saya fiber optics misalnya. Nah, muncul seperti ini, banyak muncul fiber optic. Tetapi sebelumnya pastikan laptop kawan-kawan semuanya sudah terhubung dengan internet. Pastikan koneksi internetnya jalan ya. Kemudian setelah dia muncul seperti ini, ada banyak artikel-artikel yang berhubungan dengan fiber optics. Kita bisa klik salah satu yang kita inginkan, misalnya fiber optics sensor. Nah, kita klik 2 kali, dia akan muncul di sebelah kanannya tentang artikel tersebut. Setelah dia muncul, ini baru bisa kita simpan, yaitu save reference. Oke, biasanya ada tanda checklistnya di sebelah kiri. Kemudian misalnya saya tambah lagi, misalkan artikel ini saya coba mencari yang tahun yang lebih update, tahun 2013 misalnya. Fiber optic chemical sensor and biosensors. Nah, ini saya simpan. Kemudian saya cari satu lagi, misalnya fiber optic measurement techniques tahun 2009. Saya simpan satu lagi. Kemudian satu lagi yang terakhir 2009, fiber optics telecommunication misalnya. Saya save. Oke, ada 4 literatur yang sudah saya save. Artinya apa? Di sini saya tidak usah repot-repot untuk mencari ke mesin pencarian Google lagi artikel-artikel yang berhubungan dengan riset topik saya, tetapi cukup di sini saja dan saya langsung bisa melihat abstraknya. Ya, kita bisa membaca setidaknya abstraknya. Dari abstrak sini tergambar apa yang ditulis oleh author ini pada artikel mereka. Jadi itu cara pencarian literatur menggunakan menu literatur search yang ada di aplikasi Mendeley ini. Selain itu, kita bisa juga mendapatkannya melalui mesin pencarian internet yang lain, misalnya Google. Kita cari, misalkan saya coba cari artikel yang judulnya saya misalnya tidak tahu, tetapi kata kuncinya saya tahu, misalnya quantum interpretation. Saya enter, kemudian saya cari.
artikel yang saya mau. Misalkan saya mau suatu artikel, saya ketikkan kata kuncinya. Oke, misalkan saya mau artikel ini yang berada di IOP Science misalnya. Ini ada dengan judul Quantum Interpretation of Light Normalization at the Coupling Region Single Mode Fiber Coupling. Ini merupakan artikel saya sendiri dengan rekan kolaborasi saya. Nah, kemudian artikel ini tinggal kita klik. Nah, ini dia Mendeley Web Importer yang tadinya sudah kita install di mesin Firefox kita. Tinggal kita klik, dia akan muncul seperti ini. Oke, masih loading ya. Dia masih loading. Oke, ini sudah muncul. Oke, apabila dia sudah muncul, tinggal kita klik menu yang paling atas ini, yaitu Add to Mendeley. Kita klik OK. Adding to Mendeley. Selain itu, di bawah ini juga disediakan beberapa artikel yang terkait dengan kata kunci atau keyword yang kita cari tadi. Nah, ini ada banyak. Nah, misalnya saya ingin menambahnya satu lagi. Tinggal kita klik dan kita add saja. Oke, jadi kira-kira seperti itu cara menambahkannya. Jika kita memperoleh artikel dari internet, tinggal kita klik Mendeley Web Importer yang berada di sebelah kanan sana ya. Baik, sekarang kita buka lagi aplikasi Mendeley kita. Kemudian bagaimana cara melihat semua daftar pustaka atau semua literatur yang sudah kita simpan atau yang sudah kita cari adalah dengan mengklik pada My Library ini All Documents. Oke. Pada semua ini All Documents ini ada tadi ada 4 yang kita save ya. Ada 4. Oke, kemudian setelah kita peroleh, barulah bisa literatur ini nantinya kita gunakan dalam artikel yang kita buat ya. Oke, sekarang saya coba bagaimana cara membuat sitasi. Oke, sekarang kita buka Microsoft Word kita. Baik, sekarang yang kedua adalah membuat sitasi atau meng-cite, proses citation pada ketika kita dalam menulis artikel kita ya. Tetapi sebelum itu, nah ini pastikanlah style daripada Mendeley ini sudah sesuai dengan style yang kita inginkan. Nah, ini style itu sendiri bisa kita lihat di menu Mendeley View. Dari view ini ada citation style. Nah, di sini ada banyak, ada American Medical Association, ada IOP Conferences, ada Vancouver, dan ada juga banyak yang lainnya. Nah, misalnya dalam hal ini saya membuat artikel untuk conference IOP ya, tinggal saya pilih IOP Conference di sini ya. Misalnya saya klik OK. Atau misalnya style yang saya inginkan tidak tampil di menu ini. Nah, dapat kita temukan dengan mengklik More Styles. Kita ketik More Styles. Nah, di sini sudah muncul. Misalkan kita membuat artikel untuk disubmit ke IEEE misalnya ya, tinggal kita klik. Lalu klik Use this style. Atau seperti saya kadang sering mensubmit jurnal di Optik. Tinggal saya klik Optik, kemudian Use this style. Lalu bagaimana jika style kita yang inginkan itu juga tidak ada di sini? Nah, dapat kita lakukan dengan mencarinya, yaitu search style. Nah, lagi-lagi pastikan untuk pencarian ini laptop atau komputer kawan-kawan semuanya terhubung ke internet dan jaringannya bekerja ya, seperti itu.
Jadi seperti itu. Selain itu, di sini ingin saya tambahkan, untuk style itu sendiri juga dapat kita setting. Nah, misalnya kita ingin membuat custom style atau style yang sudah ada, lalu kita modifikasi. Nah, dapat kita modifikasi menggunakan menu tools, klik, kemudian ada options. Dari options ini nampaklah parameter-parameter dari artikel itu yang ditampilkan pada references itu nantinya. Misalnya judul ditampilkan atau tidak, misalnya pasti tampil. Misalnya ada halamannya, kota, ada tahun, kemudian ada apa lagi? Ada DOI-nya, ada volumenya, misalnya ada ISSN. Nah, misalnya volume, misalnya kita klik di sini. Setelah kita klik, baru kita tekan apply. Oke, seperti itu. Nah, jika style ini sudah kita setting, baru bisa kita gunakan pada Microsoft Word. Apakah di Microsoft Word bisa kita set lagi stylenya? Ya juga bisa, karena dia sudah connect satu sama lain. Dia sudah synchronize. Jadi stylenya bisa kita rubah juga pada Microsoft Word. Nah, pada menu ini style di sini tadi kita pilih, saya pilih IOP Conference ya. Nah, jadi seperti itu mengset style. Lalu bagaimana cara proses citasi? Nah, proses citasi dapat kita lakukan ketika kita menulis. Misalnya saya menulis suatu kalimat, fiber optik merupakan suatu media pembawa informasi dalam bentuk gelombang cahaya. Misalnya saya menulis seperti itu, di mana ini misalkan saya ambil dari referensi saya dari seseorang, misalnya saya tulis di sini insert citation. Nah, saya klik, nah tinggal saya, kalau kita sudah tahu nama orangnya, ya tinggal kita klik nama orangnya. Tetapi kalau kita belum tahu, kita bisa go to Mendeley. Misalnya tadi ada Rushley, ada Wang, ada Hui, ada Roy Kauduri, misalnya seperti itu ya. Jadi kita klik ini satu, misalnya Rushley misalnya. Saya klik cite. Nah, ini ada tanda cite, tanda titik 2 di atas. Saya tekan, saya klik. Nah, dia akan muncul seperti itu, langsung formatnya dalam kurung 1 ya, seperti itu format daripada IOV Conference ya. Oke, saya lanjutkan misalnya menulis gelombang cahaya membawa informasi dalam bentuk pita-pita panjang gelombang dan frekuensi tertentu misalnya. Nah, misalkan saya sudah tahu dari siapa ini saya ambil. Yang tadinya sudah kita save, ya tinggal saya masukkan. Site misalnya tadi dari Wang ya. Oke, langsung muncul Wang di sini. Saya klik, langsung saya tekan OK seperti itu. Nah, dia langsung seperti itu. Oke, saya lanjutkan lagi. Misalnya data yang dibawa oleh fiber optik jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan kabel tembaga misalnya. Kemudian saya masukkan lagi citasinya, ini berdasarkan misalnya Roy Kauduri misalnya. Langsung saya cite lagi. Oke, kemudian yang terakhir saya contohkan sekali lagi. Data optik juga memiliki bandwidth yang jauh lebih besar daripada data dari kabel tembaga yang digunakan pada sistem jaringan konvensional misalnya. Nah, dan ini misalkan saya sudah tahu dari siapa ya, tinggal saya ketik,
Misalnya dari Hui misalnya. Oke, Hui, lalu saya tekan OK. Nah, jadi sudah 4, 1, 2, 3, 4 citasi saya. Jadi kira-kira seperti itu citasi yang kita buat. Oke, itu adalah proses citasi. Lalu bagaimana cara menampilkan daftar pustakanya? Cara menampilkan atau menyusun daftar pustakanya tinggal kita buat misalkan list of references. Nah, tinggal kita klik insert citation. Ini insert bibliography misalnya. Nah, tinggal kita klik ini insert, kemudian bibliografi. Nah, langsung secara otomatis dia akan muncul seperti ini. 1, 2, 3, dan 4. Perlu diketahui list of references atau daftar pustaka yang ditampilkan ini adalah menyesuaikan dengan style yang tadi kita set di sini, yaitu IOP Conference, di mana style ini dapat kita lihat ada nama terakhir, kemudian singkatan nama pertama, tahun, judul, kemudian ada penerbitnya apa, jurnal apa, misalnya seperti itu. Jadi dia sudah tersusun secara otomatis. Jadi kita tidak perlu lagi repot-repot untuk menyusunnya. Kenapa? Karena kelemahan kita dalam menulis artikel, terkadang daftar pustaka yang kita buat di ujung itu, di akhir-akhir itu, kadang-kadang kita malas untuk memeriksa kembali ke dalam teks atau ke dalam body teks artikel yang kita tulis tersebut. Sehingga alhasil artikel kita itu tidak cocok. Misalnya tadi saya membahas fiber optik merupakan suatu media pembawa informasi dalam bentuk gelombang cahaya. Misalnya saya membuatnya citasi pertama. Karena kita malas, citasi pertama itu justru judulnya misalkan tentang kaca silika misalnya. Jadi tidak berhubungan sedikit pun dengan fiber optik. Nah, sementara misalkan yang untuk yang kedua tentang pita panjang gelombang, sementara yang saya tulis di daftar pustaka saya yang kedua, karena saya malas memeriksanya, saya buat misalnya tentang material, tentang misalkan material sensor misalnya seperti itu. Jadi untuk menghindari hal seperti itu, saya kira aplikasi Mendeley ini atau reference management ini sangat membantu kita, khususnya kita dalam menulis artikel untuk kita publish ya. Jadi dia akan secara otomatis sinkron ya. Yang keempat di sini ya pasti yang keempat juga di daftar pustakanya. Citasi yang kedua di dalam body text juga citasi yang kedua pada list of references kita. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Baik, kemudian nah setelah kita buat ini, biasanya ini kalau kita edit juga masih bisa kita edit. Jadi mengeditnya bisa kita lakukan pada Mendeley-nya sendiri, yaitu dengan tools dan option tadi. Kita bisa edit di sini formatnya. Kemudian kita juga bisa edit di sini. Di dalam ini juga bisa kita edit, tapi kadang dia nanti ketika kita blok dia tidak seperti ini lagi bentuknya. Dia tidak berwarna biru seperti ini. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, demikian saja tutorial yang saya buat kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya, dan saya ucapkan terima kasih karena sudah melihat video tutorial ini dari awal hingga akhir, dan semoga bisa dipraktekkan dalam menulis artikel, khususnya dalam pencarian literatur, penyusunan citasi, dan juga membuat atau menyusun list of references atau daftar pustaka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.